Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guruobat21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Senin besok Bapak ibu tanggal 13 Juli itu hari pertama untuk MPLS Ramah 2026. Nah, untuk video kali ini jenjang SMP, SD, guru-guru wajib paham apa sih yang perlu dilakukan, bahkan menjadi materi utama yang harus diterapkan, dan seperti apa penerapan materinya untuk hari pertama besok. Ini akan menjadi panduan yang bagus untuk rekan-rekan guru. Mari kita cek ya. Kita mulai dari yang SMP, kemudian kita lanjut ke SD. Jadi Kementerian Pendidikan Bapak Ibu itu sudah menyiapkan rujukan kegiatan Bapak Ibu ya, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA sederajat. Jadi panduannya jelas, rujukannya jelas Bapak Ibu. Bahkan di situ terjadwal dengan jelas kegiatan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima apa saja. Nah, untuk jenjang SMP Bapak Ibu ya, ini kita cek ya. Di hari pertama Bapak Ibu apa saja yang harus atau perlu dilakukan oleh rekan-rekan guru. Nah, untuk hari pertama itu adalah salam sapa murid baru. Nah, sebentar kita lebih detail ya, baca penjelasannya seperti apa kegiatan salam sapa murid baru itu. Kemudian dilanjutkan upacara bendera, pengenalan diri, wawasan wiyata mandala, aku dan sekolahku, aku dan sekitarku, dan aku anak Indonesia hebat, karakterku kuat, dan penutup. Nah, yang pertama salam sapa murid baru sebelum upacara. Nah, ini Bapak Ibu tujuannya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan membangun kedekatan emosional antara guru dan murid baru. Jadi uraian kegiatannya salam, senyum ya, salam, sapa, sopan, santun, nanti disesuaikan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Jadi nanti Bapak Ibu alat bahannya itu adalah jingle MPLS lagu Hari Baru. Nah, Hari Baru itu ada di YouTube-nya Cerdas Berkarakter Kementerian Pendidikan ya. Kemudian lagu Rukun Sama Teman. Jadi nanti kegiatannya guru menyambut murid dan orang tua di gerbang sekolah dengan 5S itu. Jadi diharapkan guru-guru standby sebelum murid datang ya, sembari menunggu murid datang di gerbang dengan menyambut dengan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Murid diarahkan memasuki lingkungan sekolah dengan tertib dan penuh semangat. Nanti guru piket itu memutarkan dua lagu tadi, jingle MPLS, Hari Baru, dan Rukun Sama Teman. Jadi boleh sembari diputar lagunya, nanti guru-guru di depan standby menyambut murid baru Bapak Ibu. Seperti itu ya untuk salam sapa. Kemudian setelah itu upacara bendera seperti biasa hari Senin, dan juga sudah ada surat edaran bersama nomor 9 tahun 2026 Bapak Ibu terkait upacara bendera. Ya seperti biasa ya, lagu Indonesia Raya, kemudian menyanyikan lagu Rukun Sama Teman juga ya seperti biasa. Nah, kemudian catatannya dalam pelaksanaan upacara bendera, ikrar pelajar dibacakan secara serentak ya dengan menggunakan teks ikrar pelajar sebagai bentuk penyeragaman. Berikut teks ikrar pelajar Bapak Ibu ini ya. Ikrar pelajar ya tentu ini sudah lama edarannya ya, di hari Senin barangkali sekolahnya Bapak Ibu juga sudah diterapkan. Berikutnya pengenalan diri. Nah, tujuan kegiatannya membantu murid mengenali diri dan warga sekolah. Nah, pengondisian, kemudian eksplorasi diri. Apa sih alat bahan yang dibutuhkan? Ya, pertama pengeras suara, proyektor, laptop, bola, kemudian kertas. Bagaimana alur kegiatannya? Guru mencairkan suasana, membangun keakraban, rasa aman, saling kenal dengan pemecah kebekuan atau ice breaking ya. Ice breaking, inspirasi pemecah kebekuan atau ice breaking disertai dengan penjelasannya. Guru-guru diawali dengan memberikan ice breaking ya, bisa dengan ice breaking ringan, lawan kata, dan seterusnya, atau mungkin ice breaking yang lain. Kemudian bola tadi digunakan untuk apa? Guru memberikan pertanyaan nama, asal sekolah, hobi, dan mata pelajaran kesukaannya pada murid. Ya, untuk memantik perkenalan sambil melempar bola. Jadi murid menangkap bola dan menjawab pertanyaan. Jadi guru melempar bola, yang menangkap bola itu menjawab pertanyaan dari guru, nama, dan sembari memperkenalkan diri. Murid yang sudah menjawab kemudian melempar bola kepada murid yang lain secara berantai. Nah, guru menyampaikan pesan bahwa setiap individu memiliki keunikan dalam bakat, minat, dan potensinya. Nah, itu Bapak Ibu terkait pengenalan diri. Jadi saling mengenal ya. Pengenalan diri fokusnya di sini adalah saling mengenal antara peserta didik baru dalam tahun ajaran ini. Jadi boleh menggunakan media bola tadi. Kemudian
materi kedua adalah wawasan Wiyata Mandala. Untuk memahami Wiyata Mandala berupa visi, misi, program, kegiatan, dan tata tertib serta budaya sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kegiatannya misalnya kegiatan 1, pengenalan visi, misi, sejarah, program, kegiatan, tatib, dan budaya sekolah Bapak Ibu. Jadi alur kegiatannya, guru dan tenaga kependidikan menyambut murid baru dan orang tua dengan senyum dan sapaan hangat dan ramah. Guru memperkenalkan kepala sekolah, guru, dan warga sekolah lainnya seperti petugas keamanan, kebersihan kepada murid baru. Kemudian guru menjelaskan visi misi, program budaya dan kegiatan serta tatib yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini jadi fokusnya mengenalkan kepada murid baru tentang lingkungan sekolah, termasuk juga program, visi misi, dan seterusnya. Kemudian kegiatan kedua menyusun kesepakatan kelas ya. Nah, kemudian berikutnya materinya aku dan sekolahku. Tujuannya itu membantu murid mampu mengenal dan mengadaptasi, beradaptasi terhadap sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Ada 2 mata kegiatannya. Pertama, tur sekolah interaktif, kemudian mengisi lembar observasi murid. Jadi nanti siswa diajak untuk tur sekolah ya, keliling sekolah. Nah, tujuannya adalah untuk mengenalkan murid baru lokasi-lokasi yang ada di sekolah seperti kelas di mana, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, dan seterusnya. Jadi alurnya murid dibagi menjadi 7 sampai 10 orang dalam satu kelompok ya, disesuaikan dengan jumlah muridnya. Kemudian untuk memudahkan pelaksanaan sekolah bisa menyediakan denah sekolah yang berisi lokasi fasilitas sekolah, alat APAR ya, alat pemadam, kemudian jalur evakuasi dan titik kumpul aman. Masing-masing kelompok dipandu, dibimbing oleh guru atau kakak OSIS untuk mengunjungi lokasi fasilitas. Jadi touring ya, semacam touring memperkenalkan, memperlihatkan ini loh di sini ruang guru di sini dan seterusnya. Kemudian guru mengisi peserta didik mengisi lembar observasi. Ini contoh lembar observasinya ya, perpustakaan di sini, hal yang baru dipelajari, kemudian bagaimana saya menjaganya, misalnya tidak mencoret-coret, kemudian lab dan seterusnya. Ini ya, contoh lembar observasi lengkap ya, tercantum dalam panduan ini. Kemudian aku dan sekitarku, seperti itu. Ya, tujuannya untuk mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar sekolah. Ya, ini kami tampilkan ya panduannya Bapak Ibu. Secara pelan bisa kita simak sama-sama. Ini ada lembar observasinya juga. Misalnya lapangan, kemudian peta sederhana murid, sama atau berbeda, kemudian potensi bahaya dan pencegahan yang dapat dilakukan. Ini contoh lembar observasi yang bisa dibawa oleh murid ya, untuk mengunjungi lingkungan sekitar sekolah. Kemudian aku anak Indonesia hebat, karakterku kuat. Tujuannya menumbuhkan dan menguatkan karakter serta dimensi profil lulusan murid baru. Ya, di sini uraian kegiatannya ada 3 ya, diseminasi materi gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Kemudian simulasi pengisian catatan harian ya terkait gerakan 7 kebiasaan ini. Kemudian kegiatan interaktif ya, bernyanyi, beraksi, dan berkarakter Bapak Ibu. Nah, ini kami tampilkan penjelasan detailnya ya Bapak Ibu terkait 3 kegiatan utama tadi dari poin ini. Bisa kita simak sama-sama. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu maka terakhir nanti adalah refleksi ya dan doa penutup. Nah, itu tadi untuk SMP. Bagaimana dengan SD Bapak Ibu? Nah, mari kita cek juga apa sih kegiatan pertama, hari pertama untuk SD dalam hal ini dalam MPLS tahun 2026. Itu ada di halaman ke 26 Bapak Ibu. Kita lihat ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, 26 hari pertama. Ini materinya ada 10 ya. Salam sapa murid baru kurang lebih tadi sama penjelasannya ya dengan SD tadi, SMP tadi. Upacara bendera, kemudian pengondisian kelas dan jada ceria, kenali diri, kenali teman dan guru, makan sehat bergizi, tur sekolah, menemukan harta karun, dan kesiapsiagaan bencana. Ini adalah metode. Kemudian giat bersih, operasi semut, kemudian refleksi ceria dan lagu, dan doa dan penutup. Ini 10 kegiatan untuk di jenjang SD hari pertama. Secara detail kita bahas di video berikutnya Bapak Ibu, supaya video ini tidak terlalu panjang. Kita lanjut di video berikutnya.
Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0381.